Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sekalian. Sekarang saya akan melanjutkan lagi rekaman video untuk elektrodinamika ini untuk materi yang nomor 3 ya. Materi yang nomor 3 ini judulnya adalah gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang komponennya terdiri atas medan listrik dan medan magnet ya. Itu alasan mengapa disebut gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang ini adalah gelombang yang luar biasa yang membuat kehidupan manusia menjadi sangat mudah ya. Misalnya dia banyak digunakan untuk komunikasi jarak jauh karena selain sangat cepat juga tidak merusak dan sangat baik gitu sebagai gelombang ya. Ini adalah gelombang yang digunakan orang untuk komunikasi, misalnya menggunakan mobile phone ya, HP ya, juga komunikasi yang lain. Baik saudara, kita akan melihat gelombang elektromagnetik ini dari sisi elektrodinamika. Nah, untuk bagian pertama ini saudara bisa melihat pada halaman ini ada sedikit bahasan tentang gelombang ya. Gelombang itu adalah getaran yang merambat ya. Jadi kalau getaran itu hanya di satu tempat seperti benda yang menggantung pada bekas lalu ditarik ya, itu adalah contoh osilasi. Nah, kalau yang seperti itu merambat ya, sambil naik turun juga merambat ke kanan, maka pola yang terjadi adalah seperti pada gambar itu namanya gelombang sinusoidal. Terus secara umum matematikanya seperti ini ya, suatu fungsi itu menyatakan fungsi gelombang jika dia misalnya saja merupakan fungsi kosinus atau sinus ya. Kemudian orang juga bisa menyatakan fungsi gelombang itu di dalam fungsi variabel kompleks ya. Dalam ini dengan menggunakan persamaan Euler, persamaan Euler seperti persamaan 1,4 itu, orang bisa menyatakan fungsi-fungsi trigonometris seperti kosinus dan sinus atau sinus ke dalam fungsi kompleks ya, seperti itu. Terus persamaan gelombang itu intinya juga bisa diekstrak dari situ, yaitu bagian real dari suatu pernyataan fungsi kompleks. Oke, saudara ya, jadi itu bagian pengantar bagaimana kita bisa tahu tentang apa itu gelombang dan bagaimana kita bisa menyatakan persamaan gelombang yang biasanya dalam sinus kosinus ke dalam bentuk fungsi kompleks yang jauh lebih efisien untuk bekerja ya. Nah, saya langsung ke sini tentang gelombang dari medan listrik dan medan magnet ya. Medan listrik E dan medan magnet B itu seperti sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya adalah medan yang memenuhi persamaan Maxwell, yaitu pertama divergensi dari E adalah rho dibagi epsilon, kemudian yang kedua divergensi dari B adalah 0, kemudian yang ketiga divergensi curl dari E adalah minus 2B per dt, yang keempat adalah curl dari B sama dengan mu 0 J ditambah dengan mu 0 epsilon 0 2E per dt ya, exactly ya, tepat seperti yang ada di depan saudara ini. Nah saudara, jika di dalam suatu ruang itu tidak ada listrik ya, tidak ada sumber listrik, maka persamaan Maxwell yang tadi baru saja saya sebut itu akan berubah bentuk menjadi persamaan 12 seperti yang bisa kita baca di sini ya. Mengapa begitu? Ya, semua komponen sumber seperti rho dan J akan hilang dari persamaan dan tinggal menjadi seperti itu. Nah, kita di sini bisa menunjukkan ya dengan sedikit aljabar vektor seperti yang ada di sini ya. Misalnya di bagian atas itu ada identitas perkalian triple curl ya, itu curl dari curl medan E adalah sama dengan gradien dari divergensi medan E dikurangi Laplacian dari E ya, begitu ya. Demikian juga untuk medan B ya. Nah seterusnya tujuannya adalah satu, bahwa kita dengan memperlakukan operasi aljabar vektor seperti ini pada E dan B itu kita akan sampai pada persamaan 15 yang intinya memperlihatkan pada kita tentang sifat bagaimana E dan B itu dua-duanya membentuk persamaan gelombang ya. Saudara pasti sudah pernah mengetahui bahwa suatu fungsi itu akan merupakan fungsi gelombang jika dia
memenuhi persamaan semacam 15 itu ya. Laplasian dari fungsi itu akan sama dengan sesuatu kali turunan fungsi itu 2 kali terhadap waktu ya. Sesuatu yang saya maksud dalam kasus ini misalnya adalah mu0 epsilon 0 yang tidak lain adalah seperkecepatan kuadrat dari gelombang ya. Semua fungsi yang memenuhi persamaan diferensial semacam 15 itu adalah fungsi gelombang. Ya, jadi ini pada persamaan 16 kita lihat ada fungsi f yang juga punya karakter seperti itu ya. Nah, dalam hal ini seperti tadi saya katakan mu0 epsilon 0 itu adalah seper v kuadrat di mana v adalah kecepatan gelombang ya. Nah, cirinya seperti itu sehingga saudara dari persamaan 15 saudara melihat bahwa baik medan listrik E maupun medan magnetik B dua-duanya adalah medan yang memiliki sifat sebagai gelombang ya. Jadi dari situ wajar sekali sejak dulu orang sudah mengenali kedua medan itu ya, kalau berpadu menjadi satu atau sendiri-sendiri itu adalah medan yang punya karakter gelombang ya. Mereka merambat, kecepatannya berapa ya? Di ruang hampa saudara tahu ada mu0 epsilon 0 yang di akar lalu ada di dalam penyebut itu, kalau dihitung saudara akan menjumpai suatu nilai ya bahwa kecepatan gelombang medan listrik atau medan magnet itu sama, yaitu 2,9986 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau sekitar 300.000 km per sekon ya, satu kecepatan yang sangat tinggi. Nah saudara, itu tadi dari sisi persamaan gelombang. Sisi lain gelombang itu harus mempunyai energi ya, membawa energi. Gelombang apa saja itu membawa energi. Saudara pasti pernah mengamati gelombang bunyi. Gelombang bunyi punya energi ya, kalau bunyinya keras sekali dia bisa menggetarkan kaca, bahkan memecahkan kaca ya. Gelombang seismik di dalam perut bumi juga begitu ya, dalam bentuk gempa dia bisa meruntuhkan sebuah bangunan dan lain-lain. Seluruh gelombang itu mempunyai energi. Nah, sebelum kita meyakini bahwa gelombang medan EM itu, medan elektromagnetik itu adalah suatu gelombang, kita tentu harus meyakinkan diri bahwa kedua medan itu punya energi. Nah saudara, pembahasan tentang energi gelombang E dan energi gelombang B itu dinyatakan oleh 122 itu ya, dalam bukunya Griffith misalnya. Di sana diuraikan bagaimana medan listrik yang kita jumpai ya. Kita mempunyai muatan listrik E. Muatan listrik apa? Elektron atau proton ya, yang menimbulkan medan. Di dalam medan yang ditimbulkan oleh partikel seperti itu ada energi. Energi ini sebetulnya terdiri atas dua komponen gitu ya. Yang satu namanya komponen volumetrik, yang satu adalah komponen areal ya. Komponen areal ini medan energi itu menempati wilayah luasan gitu, sedangkan kalau volumetrik menempati satu volume. Nah, yang ditulis di 122 ini adalah suatu rumus pendekatan di mana energi dari medan listrik itu tertulis seperti itu ya saudara. Setengah epsilon kali E kuadrat, sedangkan medan magnet itu 1/2 ya, setengah mu0 1/2 mu0 kali B kuadrat ya. Ini adalah satu pendekatan ketika ruang medan yang dihitung energinya itu besar sekali ukurannya, sehingga tadi saya katakan energi yang ada di dalam permukaan itu nilainya jauh lebih kecil daripada yang jadi volume. Nah saudara, begitu. Kemudian selanjutnya di dalam bentuk medan di ruang hampa, kalau mereka berdua ya, antara E dan B itu sama-sama ada, maka terjadi hubungan seperti yang ada di situ, yaitu bahwa B adalah seper C kali E ya. Nah kalau itu C itu diubah dalam bentuk kuadrat, saudara tentu akan bisa melihat hasilnya adalah seperti persamaan di bawahnya, bahwa B kuadrat adalah mu0 epsilon 0 kali E kuadrat ya. Ini kuadrat-kuadrat ini kita perlukan karena persamaan untuk energi 122 itu bisa dinyatakan ke dalam E saja atau ke dalam B saja ya. Contoh persamaan 123 itu adalah satu pernyataan bagaimana kita menyatakan energi kedua medan itu ke dalam komponen medan listrik saja. Hasilnya sama dengan epsilon 0 kali E kuadrat ya, seperti itu. Baik saudara,
aspek lain yang juga terkandung dalam medan EM, medan elektromagnetik, adalah apa yang disebut vektor pointing ya. Vektor pointing adalah besaran vektor yang menggambarkan, vektor itu menggambarkan rambatan energi. Saya secara pribadi menyebutnya vektor rambatan energi. Nah, saudara lihat ya, vektor pointing itu seperti dirumuskan oleh persamaan 124, yaitu sama dengan 1 per mu 0 kali E cross B ya, 2 medan dikalikan secara silang kemudian dibagi dengan mu 0 ya. Saudara lihat hasilnya tentu sebuah vektor lain ya. Nah, vektor pointing ini adalah gambaran tentang rambatan energi yang pada suatu waktu bisa ditangkap oleh suatu bidang ya, menghasilkan intensitas ya, kuat penerangan di situ. Vektor pointing ini sesuatu yang sangat menarik ya. Kita mungkin memerlukan kesempatan lain untuk membahasnya lebih dalam, tapi kali ini hanya saya bahas sekilas untuk menunjukkan bahwa medan EM itu benar-benar adalah medan yang lengkap sebagai gelombang ya, dan mereka mempunyai aspek apapun yang memang harus ada di dalam gelombang. Nah, besaran lain adalah momentum ya. Medan EM itu juga momentum ya, seperti yang terjadi pada gelombang lain ya. Persamaan momentumnya dinyatakan oleh rapat momentum persatuan volume seperti saudara lihat. Ini dijujuk saja, yaitu hasilnya adalah persamaan 126. Kemudian 126 berubah menjadi 127 ya, sebuah persamaan yang mungkin relatif simpel ya. Yang paling kanan itu ada persamaan 1 per C kali UZ, yaitu U-nya adalah energi, C-nya adalah kecepatan. Nah, saudara, juga gelombang elektromagnetik itu juga mempunyai tekanan yang menghasilkan tekanan. Ya, gelombang elektrik itu menghasilkan tekanan ya. Salah satu aspek yang bisa diamati itu adalah misalnya mengapa kalau ada komet ya, ekornya komet itu kok selalu menjauhi matahari ya. Jadi menjauhi, dia seperti ekor gitu, menjauhi cahaya matahari. Karena sinar matahari yang terpancar dari matahari itu seperti angin yang berhembus ya. Dia mempunyai tekanan, yang menghasilkan tekanan. Nah, gelombang elektromagnetik itu mempunyai tekanan ya. Oleh karena itu sisi tekanan gelombang EM ini juga harus dibahas secara khusus ya. Kita mungkin nanti akan ada kesempatan bicara tentang tekanan elektromagnetik ya, elektromagnetic pressure gitu. Pembicaraannya sedikit panjang ya, menggunakan tensor Maxwell ya. Maxwell adalah orang yang telah mengeksplorasi banyak aspek tentang tekanan elektromagnetik ini ya. Kita akan perlu mempelajari itu di tempat yang terpisah. Nah, itu tadi adalah gambaran umum bagaimana gelombang medan E dan medan B itu dua-duanya adalah medan yang menunjukkan sifat gelombang. Saudara, di sini itu ada hal yang penting, yaitu tentang sifat gelombang elektromagnetik dalam materi. Nah, kalau tadi saya menyebut adanya gelombang yang di ruang bebas. Sekarang di dalam materi bagaimana ya? Di dalam materi itu ternyata kondisinya sebetulnya sama saja, hanya nilai epsilon 0 dan mu 0 itulah yang harus diubah, disesuaikan dengan nilainya di dalam materi ya. Saudara lihat bahwa di dalam hal ini kita juga mempunyai persamaan Maxwell ya, seperti yang tertulis di situ ya, di 132 itu, bahwa divergensi dari D adalah 0 ya, divergensi dari B 0, terus curl dari H adalah do D per do T dan seterusnya. Dalam hal ini saudara, kita mempunyai besaran baru, yaitu D dan H ya. D dan H ini adalah besaran yang sesungguhnya tidak begitu asing ya. Ini adalah besaran yang terhubung dengan E dan B ya. D itu adalah rapat flux namanya ya. Flux dibagi luasan di mana gelombang itu sedang datang, sedangkan H adalah intensitas kuat medan magnetik ya. Keduanya ya, secara pribadi saudara mungkin punya preferensi gitu. Kalau orang lagi belajar elektrodinamika senang pakai D atau E, senang pakai H atau B ya, itu tinggal pilihan. Saya secara pribadi pilih E dan B karena masalah kebiasaannya. Sekali saudara sudah
membiasakan diri dengan rumusan E dan B, saudara ya kalau ingin tahu D dan H itu ya tinggal mengubah berdasar persamaan 133 itu. Nah, ya, jadi dalam hal ini secara umum rumusan 132 adalah rumusan gelombang EM dalam materi. Kemudian 134 ini dikatakan jika materinya itu bersifat homogen ya. Saudara, kata homogen itu artinya materi itu tersusun atas materi yang sama itu sifatnya kemana-mana ya. Saudara jangan salah dengan isotropik ya. Isotropik itu adalah suatu sistem di mana materi atau medium itu merespon besaran fisik yang secara sama kemana-mana ya. Misalnya kalau ada satu sumber panas, lalu sumber panas itu merambat sama baiknya di dalam ruangan, maka ruangan itu adalah ruangan yang isotropik. Nah, mungkin itu adalah tidak bicara tentang responnya terhadap sifat fisik, tetapi membicarakan tentang materi yang ada yang menyusun medium itu. Nah, jika medium itu bersifat homogen, maka kita bisa menulis lebih lanjut ya persamaan dari 132 menjadi 134. Dua-duanya masih merupakan persamaan Maxwell. Nah, di sini saudara-saudara bisa melihat bahwa di dalam rambatan gelombang EM dalam materi itu ada satu aspek yang sangat penting untuk disimak, bahwa kecepatan gelombang ini berubah ya, tidak lagi sama dengan C, tidak lagi 300.000 km per sekon, tetapi dibagi dengan sebuah bilangan namanya indeks bias ya. Saudara mungkin pernah melihat itu ya. Indeks bias sesungguhnya adalah perbandingan antara permitivitas medium itu dibanding permitivitas hampa seperti yang terlihat pada persamaan 137. Jadi perbandingan epsilon dengan epsilon 0 itu terus di akar, itu adalah indeks bias. Ini N ini di dalam kehidupan kita ketika kita bicara tentang optika, kita bicara praktis gitu bagaimana sifat gelombang di dalam optika, maka kita tahu bahwa N itu adalah indeks bias. Dari situ saudara lihat persamaan 35 memberitahu pada kita di dalam medium ya, kalau gelombang elektromagnetik kita sedang berada di dalam medium yang bukan hampa, maka kecepatan dia akan turun ya. Kecepatan 300.000 km per sekon itu hanya terjadi di ruang hampa ya. Pada suatu waktu di masa lalu itu ada seorang dari Rusia yang dapat membuktikan bahwa di dalam medium itu ada radiasi yang punya kecepatan lebih besar dari kecepatan gelombang elektromagnetik di tempat itu ya, di medium yang sama. Waktu itu orang ada yang salah paham mengira, dengan begitu berarti hipotesa Einstein bahwa kecepatan tertinggi itu sama dengan C itu salah ya, karena kenyataannya ada radiasi yang kecepatannya lebih besar dari C. Tidak begitu ya, yang dikatakan Einstein adalah ketika gelombang itu ada di ruang hampa. Di ruang hampa tidak ada kecepatan sesuatu pun apa saja itu, materi keras atau mungkin materi dalam bentuk gelombang yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Tidak ada, tetapi di dalam materi ada ya. Orang Rusia tadi namanya Cherenkov itu pernah mempunyai radiasi yang terkenal dengan nama radiasi Cherenkov yang nilai kecepatannya lebih besar dari kecepatan cahaya di dalam materi itu ya. Nah, kalau kita melihat 135 kita tahu bahwa ya berarti dengan V sama dengan C dibagi N itu berarti V ya, kecepatan gelombang di dalam medium itu bisa lebih kecil dari yang di udara, bukan yang bisa, hampir memang begitu ya. Sehingga hipotesa Einstein, postulat Einstein tidak harus dipersoalkan di sini. Nah, saudara, ini kembali ada intensitas gelombang ya. Kalau saudara lihat intensitas gelombang itu adalah nilai rata-rata dari vektor Poynting ya 138, dan kembali lagi kita di dalam materi pun kita mempunyai persamaan energi gelombang ya seperti 139. 139 dengan persamaan kita nomor 1 yang pertama tadi itu sama saja ya, yang satu di ruang hampa ya, sehingga epsilon itu menjadi epsilon 0 dan yang mu menjadi mu 0. Sedangkan di sini tidak ya, di sini kita akan mempunyai epsilon dan mu secara berbeda. Nah, saudara mungkin juga sudah pernah mendengar tentang hukum-hukum
optis ya, semacam hukum Snellius ya. Kalau kita bicara tentang gelombang EM, sebetulnya gelombang EM ini mempunyai hukum yang di dalam praktek sering disebut hukum Snellius. Hukum seperti itu sudah lama ditemukan orang, ya, ditemukan Fresnel. Fresnel ini melakukan pendekatan secara elektrodinamik ya, tidak menggunakan pendekatan geometris. Kalau Snellius saya rasa melakukan penelitian di dalam lab, kemudian mengukur macam-macam sudut secara geometris dan menyimpulkan misalnya bahwa sudut datang dan sudut pantul itu besarnya sama dan lain-lain. Nah di sini untuk gelombang EM kita juga punya hukum semacam itu ya. Ini untuk semakin meyakinkan diri kita bahwa gelombang elektromagnetik is truly gelombang ya, benar-benar satu gelombang. Nah hukum nomor 1 dari Fresnel mengatakan vektor gelombang datang dan vektor gelombang terpantul serta vektor gelombang terteruskan transmitted itu mereka berada di dalam satu bidang datar ya. Bidang datar itu namanya bidang kedatangan atau plane of incident ya, yang memuat garis normal bidang pada gambar gelombang datang. Saya menyajikan sebuah gambar di sini bahwa garis-garis yang menggambarkan gelombang datang, gelombang terpantul dan gelombang yang terteruskan juga garis normal yang tegak itu seluruhnya ada di dalam satu bidang ya. Tidak ada yang misalnya keluar dari bidang itu ya, membentuk sesuatu yang menjadikan itu bukan bidang lagi tapi menjadi ruang 3 dimensi. Kemudian hukum kedua, sudut kedatangan gelombang sama dengan sudut pantul dari gelombang. Ini adalah yang sudah juga dikenal oleh kita semua melalui hukum Snellius ya. Kalau hukum Snellius mengatakan yang serupa ini ya, tetapi pendekatannya adalah geometrik ya, geometrik. Jadi saya tidak, terus terang saya tidak tahu penemuan ini sebetulnya siapa yang menemukan duluan ya. Nah, saudara, begitu yang terjadi bahwa sinar datang dan sinar pantul itu mempunyai membentuk sudut terhadap garis normal yang sama besar. Hukum nomor 3 ini adalah hukum Snellius, perkalian antara indeks bias medium yang satu dengan sinus sudut datangnya akan sama dengan perkalian indeks bias medium yang kedua dengan sudut biasnya ya. Itu untuk 141 itu hukum Snellius yang tidak berbicara tentang pemantulan tetapi bicara tentang penerusan. Kemudian hukum Fresnel itu bicara tentang medan ya, medan itu tertulis seperti itu bahwa bicara tentang medan ya, saudara bisa melihat vektor medan E ini ditulis sebagai E0R ya, reflected field ya, kemudian sama dengan alfa min beta dibagi alfa plus beta dikalikan E0I ya, I itu insiden ya. Ini adalah rumusan yang disampaikan oleh Fresnel yang sebelah kanan juga ya, bahwa reflected wave itu tertulis secara berbeda sama dengan 2 dibagi alfa plus beta kali E0I. Nah, kalau keduanya dijumlah yang gelombang datang dan gelombang terpantul itu jumlahnya akan sama ya, sama dengan 1 ya koefisiennya itu. Nah, di bawah itu dijelaskan bahwa alfa itu adalah kosinus sudut transmitted dibagi sudut datang, kosinus sudut datang, sedangkan beta adalah seperti itu ya, perkalian mu 1 kali V1, mu 2 dibagi mu 2 kali V2 ya. Nah saudara lihat bahwa pendekatan yang dilakukan Fresnel ini adalah pendekatan yang elektrodinamik ya. Nah hukum Fresnel seperti yang baru saja kita lihat tadi itu ya, itu berlaku untuk kasus di mana polarisasi gelombang berada pada bidang yang sama dengan bidang gelombang datang. Saudara, yang dimaksud dengan bidang polarisasi adalah bidang getar ya. Jadi kalau saudara melihat gelombang elektromagnetik itu datang dari depan kita ya, seandainya kita bisa melihat, kita akan melihat bahwa di dalam gelombang itu terjadi banyak bidang rambatan, yang ada tegak, ada yang datar begini, ada yang miring ke sana, macam-macam ya. Kalau saya bisa membatasi cahaya lampu itu atau cahaya apapun dengan dalam lingkaran gitu, maka seakan-akan di tengah ada sumbu dan kita bisa melihat banyak sekali ya, tak hingga banyak bidang polarisasi. Ya, dalam hal bidang polarisasi gelombang itu sama dengan gelombang datang ya, ini maksudnya gelombang
polarisasi berada pada gelombang yang sama dengan gelombang datang, ya maksudnya setelah gelombang itu datang pada suatu medium, kita mempunyai dua komponen lain, yaitu gelombang terpantul dan terteruskan. Ini kalau bidang polarisasi ini itu sama dengan gelombang datang, maka rumus-rumus yang disampaikan Fresnel itu bisa digunakan. Nah, sebaliknya bagaimana kalau bidang polarisasi gelombang itu ternyata tidak sama dengan gelombang datang? Bisakah itu terjadi? Bisa, ya, bisa terjadi. Bisa terjadi bahwa bidang polarisasi dari gelombang yang terteruskan misalnya itu tegak lurus pada gelombang datang, ya. Dalam hal ini saudara akan mendapati harga alfa tadi itu adalah 1, ya. Sedangkan jika cahaya datang dengan sudut datang θ1 sama dengan pi/2, ya, 9 derajat, maka gelombang akan terpantul sempurna, ya. Gelombang datang yang sudut datangnya pi/2 itu pantulannya akan sempurna terpantulkan. Ini tentu berlaku untuk gelombang yang datang dari medium yang lebih rapat daripada medium yang dituju, ya. Jadi medium datang itu lebih besar indeks biasnya daripada medium yang kemana dia akan keluar. Seperti cahaya yang datang dari dalam air itu bisa mengalami pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna itu seluruh cahaya akan dipantulkan masuk kembali ke dalam medium dari mana dia datang, ya, tidak ada yang diteruskan. Oke, terdapat suatu harga sudut datang di mana gelombang yang terpantul sepenuhnya hilang, ya. Nah, ini kejadian yang agak aneh juga, ya. Terdapat suatu harga sudut datang, ya. Sudut datang itu kalau di variasi itu akan ada satu harga sudut di mana cahaya gelombang yang terpantul saja itu akan sepenuhnya hilang, ya. Hal ini disebabkan karena gelombang terpantul memiliki polarisasi pada bidang yang tegak lurus dengan bidang datang itu, sehingga pantulan semacam itu tidak berkontribusi pada gelombang yang dapat diamati, ya. Jadi andai kata seseorang melihat gelombang, maka pantulan pada sudut datang istimewa ini akan hilang, ya. Dia tidak berada di dalam bidang yang kita harapkan. Misalnya seperti gelombang datang, mantulnya pasti akan ke sana, ternyata dia mantul ke tempat lain, ya. Sudut datang semacam itu namanya sudut Brewster, ya. Sudut Brewster itu adalah suatu sudut yang sangat istimewa di mana gelombang itu pantulannya hilang, ya. Nah, pada sudut datang sama dengan sudut Brewster, maka nilai alfa dan beta yang tadi sudah saya sebut di depan itu akan sama dengan yang satu sama dengan yang lain, alfa sama dengan beta. Nah, secara eksplisit jika kita menulis sudut Brewster itu akan kita peroleh persamaan seperti ini, ya, bahwa sinus kuadrat dari sudut Brewster itu sama dengan 1 min beta kuadrat dibagi N1 per N2 kuadrat dikurangi beta kuadrat, di mana N1 adalah indeks dari medium di mana cahaya atau gelombang datang, yang N2-nya adalah indeks bias kemana gelombang akan terpantul. Nah, saudara, barangkali itu yang bisa saya sampaikan kali ini, ya. Pembicaraan tentang gelombang ini agak panjang sebetulnya, ya, panjang dan aspeknya banyak, ya. Nanti saya akan meneruskan juga pada kesempatan lain untuk berbicara lebih banyak lagi tentang gelombang ini. Tapi kali ini dengan video ini saya bermaksud menyampaikan pada saudara dan juga diri saya sendiri bahwa gelombang elektromagnetik itu benar-benar adalah gelombang, ya. Banyak aspek yang menunjukkan kesamaan dia dengan gelombang yang selama ini sudah kita kenal, ya. Jadi untuk kali ini mungkin begitu saja. Saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.